adik-adik pelajar, adik-adik pelajar, untuk apa Anda lakukan itu? Adik-adik pelajar, jangan lakukan itu. Ingat, walaupun Anda menggunakan pakaian seragam pelajar, belum tentu itu menyerikan pakaian pelajar. Menjauh, 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 menjauh. Adik-adik, adik-adik jangan lakukan itu. Adik-adik, tahan dulu, tahan. Penggunaan gas air mata, tahan dulu. Gas air mata, tahan dulu. Gas air mata. Gempa berkekuatan 9,15 skala Richter pada 26 Desember 2004 memicu gelombang tsunami di Samudra Hindia. Musibah itu dianggap sebagai bencana alam terbesar dalam sejarah. Negara terdampak bencana itu diantaranya Indonesia, Thailand, India, dan Sri Lanka. Tsunami di sejumlah negara Asia itu mengakibatkan 226.000 orang meninggal dunia. Setidaknya 5.395 orang meninggal dunia di Thailand, dengan 2.000 diantaranya adalah wisatawan asing. Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi kita belajar bahasa. Tadi sama-sama kita sudah menyaksikan tayangan video yang sering kali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Banyak peristiwa, baik itu peristiwa alam ataupun peristiwa sosial yang kerap kali kita jumpai. Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi, bagaimana prosesnya, dan bagaimana sebab akibatnya, itu semua dapat dijelaskan atau dirinci dalam sebuah teks yang bernama teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Bagaimana ciri-cirinya, strukturnya, dan kaidah kebahasaannya telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan belajar bagaimana memproduksi teks eksplanasi. Pada kegiatan 1 sudah dijelaskan tentang pola pengembangan teks eksplanasi. Ada pola pengembangan sebab akibat dan ada pola pengembangan proses. Sekarang bagaimana langkah-langkah dalam memproduksi atau menyusun sebuah teks eksplanasi? Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Sebelum masuk pada langkah-langkahnya, perlu diingat terlebih dahulu bahwa menyusun atau memproduksi teks eksplanasi ini mudah, semua pasti bisa. Jadi, jangan dulu berkata bahwa saya tidak bisa, ini sulit. Tidak ya, ini mudah, semua pasti bisa. Baik, masuk pada langkah yang pertama, kalian harus menentukan temanya terlebih dahulu. Pilih tema yang akrab dengan kamu atau yang membuat kamu ingin mencari tahu tentang sesuatu. Misal, kamu ingin tahu tentang fenomena sosial seperti pengangguran. Nah, kamu ingin tahu apa sih penyebabnya pengangguran, akibatnya apa, dan bagaimana peristiwa itu bisa dijelaskan. Nah, kemudian kamu buat pertanyaan-pertanyaan dan cari jawaban-jawabannya dalam buku sumber ataupun dalam internet. Jadi yang pertama langkahnya tentukan tema yang akrab dengan kamu atau yang kamu ingin cari tahu. Kemudian yang kedua, kamu buat pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan yang akan kamu tulis tersebut. Cari jawabannya dalam beberapa sumber, dalam referensi-referensi yang terdapat di internet ataupun di buku. Setelah itu, kalian susun ke dalam sebuah paragraf, ke dalam beberapa paragraf. Ingat, untuk memproduksi teks eksplanasi diminta harus sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi jangan lupa bahwa teks eksplanasi itu punya 3 struktur. Yang pertama ada bagian identifikasi fenomena. Jadi yang harus kamu tulis terlebih dahulu
Pada bagian ini, kamu harus memberikan penjelasan dulu tentang fenomena yang terjadi. Misal, kalau kamu ingin menulis tentang fenomena banjir, maka di sini dijelaskan dulu apa itu banjir atau data-data yang terkait dengan banjir. Jadi ada pendahuluan dulu. Pendahuluan tersebut adanya di bagian identifikasi fenomena. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan yang tadi jawabannya sudah kamu cari dalam beberapa sumber, silakan ditulis pada bagian rangkaian peristiwa. Di situ silakan kalian menjelaskan bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi, mengapa bisa terjadi, silakan sampaikan fakta-faktanya. Nah, itu ada di bagian rangkaian peristiwa. Kemudian di bagian terakhir ada bagian ulasan. Di situ kalian diminta untuk memberikan penjelasan tentang apa akibat dari fenomena yang terjadi atau semacam simpulan ditulis di situ. Begitu untuk langkah-langkah dalam membuat teks eksplanasi. Sekali lagi, satu, tentukan tema, kemudian buat pertanyaan, cari jawabannya dari berbagai sumber, kemudian buat kerangkanya, kemudian ditulis dalam beberapa paragraf sesuai dengan strukturnya. Demikian penjelasan tentang memproduksi teks eksplanasi. Terima kasih sudah belajar bersama, sampai bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.